Mau sekolah enggak? Hah? Enggak. Enggak sekolah. Umurnya berapa? 7. 7 tahun. Iya. Udah daftar sekolah belum? Belum. Kenapa? Enggak ada kakaknya. Enggak ada kakak. Iya. Sekolah enggak usah sama kakak daftarinnya. Sama mamahnya aja. Pusing. Ya, dia mau sekolah nggak ada kakaknya. Daftarnya sama mamahnya aja, jangan sama kakaknya. Salah ini. Maksudnya kakak itu seperti KTP, kakak, kartu keluarga. Oh, kartu keluarga. Kartu keluarga ya? Iya. Lah nggak usah pakai kartu keluarga, yang penting sekolah. Itu adalah hak setiap warga. Ini harus di Jawa Barat, Pak Sekda bikinin surat edaran ya. Ini problem di mana-mana. Sekolah itu hak setiap warga, tidak mesti anak-anak masuk sekolah harus ada kakaknya. Itu hak setiap warga. Nanti banyak anak terlantar yang tidak bisa sekolah gara-gara antuan administratif. Sudah terlantar nggak sekolah. Pak Sekda hari Senin siap bikinin surat edaran. Sekolah adalah hak seluruh warga negara. Terutama yang kalau gini loh, kan tujuannya dibikin kakak-kakak itu untuk domisili, ya kan? Tetapi kan harus dicek dulu. Kalau memang dia sudah di situ sudah lama, kemudian tidak punya kakak, berarti dia sudah domisili. Cukup RT-nya yang jelasin. Ini apalagi ini harus disisir. Para pemirsa Jumantara yang budiman, pendidikan adalah pondasi utama dalam membangun masa depan bangsa dan dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan di Indonesia. Pada hari Minggu, tanggal 6 Juli tahun 2025, bertempat di Gedung Serbaguna RW 9 Warung Contong, Kelurahan Setiamanah, Kecamatan Cimahi Tengah, Kota Cimahi. Anggota DPRD Provinsi Jawa Barat, Haji Sugianto Nangolah, yang juga menjabat sebagai Ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah, menggelar sosialisasi Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2015 tentang penyelenggaraan pendidikan. Acara ini disambut antusias oleh masyarakat yang hadir. Dalam pidatonya, Haji Sugianto Nangolah menekankan pentingnya pendidikan sebagai hak dasar seluruh warga negara dan sebagai kunci untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Beliau juga menyampaikan rasa bangganya atas kinerja Gubernur Jawa Barat, Deddy Mulyadi, yang dinilainya memiliki perhatian besar terhadap dunia pendidikan, serta mampu mendorong kebijakan yang berpihak pada rakyat. Jumantara News menyuarakan aspirasi rakyat, membangun masa depan bangsa. Ditangani oleh swasta, bukan oleh pemerintah. Padahal Undang-Undang Dasar 45 menyatakan pendidikan itu adalah tanggung jawab negara. Negara bertanggung jawab untuk mencerdaskan kehidupan bangsa. Tetapi faktanya sekarang banyak sekolah-sekolah swasta. Sekolah-sekolah swasta yang yang mahal lagi bayarnya. Sehingga kemarin KDM akan memberikan bantuan kepada sekolah swasta bentuknya BOS, tetapi tidak boleh menahan ijazah. Ketika sekolah swasta itu menahan ijazah, maka bantuan BOS sekolahnya itu akan stop oleh KDM. Seperti saya Pak, saya ditahan. Nah makanya nanti diambil Pak. Karena kalau dia tidak memberikan, laporkan. Berarti saya ke sekolah ya. Laporkan ke Dinas Pendidikan. Kenapa? Karena itu harus dia berikan. Kalau dia tidak berikan, bos sekolahnya itu tidak diberikan bantuan sekolah. Jadi sekolah swasta itu dapat dana bos. Beberapa tahun nggak diambil dan diambil. Nah, Bapak boleh laporkan ke Dinas Pendidikan. masih ada tunggakan sih Pak. Nggak masalah. Karena mereka itu tunggakan itu nanti dapat bos, dapat dana bos ya. Nah ini bagus nih aspirasinya. Jadi kalau ada Bapak Ibu sekalian, anaknya, cucunya yang ditahan ijazah SMA-nya, ambil. Kalau dia tidak mau memberikan, laporkan ke Dinas Pendidikan Provinsi kalau SMA.
Kalau SD, SMP laporan ke Dinas Pendidikan Cimahi. Jangan ini itu nggak boleh, soalnya kita sudah memberikan anggaran kepada sekolah-sekolah swasta itu. Bentuknya dana BOS setiap tahun dan itu gede, besar, teman-teman. Ambil kan ya? Nanti jangan di Kalian pakai persyaratannya nggak Pak? Enggak, jadi kalau Bapak datang nanti sampaikan saja. Kalau dia ini Bapak itu melapor ke dinas sekolahnya ini, anak Bapak namanya siapa, nanti dinas yang mengambil itu. Ya. Karena udah tidak boleh Pak, sudah ada surat edaran. Gubernur KDM itu setelah dilantik langsung buat surat edaran Pak. Kan heboh kan waktu itu dinas pendidikan, langsung mengeluarkan. Kenapa? KDM sudah menyatakan kalau tetap saja tidak diberikan, jangan harap bos, tidak bisa kami bagikan. Jadi penting ini sosialisasi ini Pak, dalam rangka memastikan agar Bapak tahu semuanya. Jangan lagi karena anak-anak itu kan butuh ijazah itu Pak, mereka untuk kerja, untuk sekolah lagi, untuk apa segala macam. Buat apa ditahan juga coba? Ya kalau soal pembayaran tinggal ngomong ke dinas. Seperti apa nanti akan ganti ruginya. Kemarin itu memang saya menerima dari sekolah swasta itu aspirasi, banyak sekali sekolah swasta itu yang belum yang rugi lah. Miliaran mereka yang belum dibayar uang sekolahnya itu memang ada, tetapi itu akan diganti oleh dinas pendidikan provinsi, dinas pendidikan kabupaten kota kalau dia SD, SMP, ya. Jadi itu udah ada surat edaran dari gubernur. Jadi tidak boleh lagi ada satupun masyarakat yang ditahan masalah ijazah. Itu udah dilarang, ya. Lanjut. Didatangkan langsung oleh KDM itu dari Purwakarta sekarang ini. Tujuannya apa itu? Tujuannya agar kepala dinas tidak mempermainkan kursi yang sekolah di SMA itu. Oleh KDM langsung diangkat yang baru, sehingga tiba-tiba orang tidak bisa berhubungan dengan itu, ya kan? Dan orangnya sudah dari doktrin oleh beliau, tidak boleh memanipulasi, menjual kursi segala macam itu. Sekarang sesuai dengan aturan yang berlaku. Sekarang anggota dewan saja tidak boleh, tidak diakses sama sekali sekarang. Kenapa? Karena ketika tidak diatur seperti itu, maka memunculkan ketidakadilan. Banyak masyarakat yang harusnya masuk nggak masuk, banyak yang harusnya nggak masuk. Makanya KDM dengan langkah cepat beliau melakukan itu. Alhamdulillah sekarang tidak seramai dulu lagi. Kalau dulu sampai ribut Bu, sampai di Bogor dibatalkan penerimaan siswanya. Tapi kita sekarang di Jawa Barat tenang kan? Alhamdulillah. Nah, ini yang membanggakan kita. KDM sudah memutuskan kemarin, menyampaikan juga kepada kami sebagai anggota DPRD bahwa beliau hasil efisiensi yang dilakukan tahun anggaran 2025 yang kemarin angkanya 5,3 triliun itu akan digunakan pertama untuk menuntaskan di bidang pendidikan. Beliau akan membangun infrastruktur pendidikan, beliau juga akan membangun infrastruktur kesehatan. Nah kemarin disampaikan juga oleh KDM bahwa Jawa Barat ini memiliki 627 kecamatan, sedangkan kita menganut sistem zonasi. Nah, di antara 627 itu ternyata masih ada 140 kecamatan yang belum ada sekolah SMA, SMK negerinya. Sedangkan kita menganut sistem zonasi. Nah, inilah yang menjadi penyebab banyak sekali masyarakat kita yang tidak bisa bersekolah di negeri. Maka dari itu KDM memutuskan tahun ini beliau akan membangun sekolah-sekolah di kecamatan yang belum ada itu dan akan menambah ruang kelas baru bagi daerah-daerah yang padat siswanya. Kalau di sini nanti ada SMA yang padat siswanya, kekurangan ruang kelas akan ditambah ruang kelas. Nah itulah yang telah disampaikan oleh KDM.
Mudah-mudahan tahun 2025 ini masalah pendidikan ini selesai dan tuntas, tidak ada lagi masalah. Nah, yuk